untuk terus membangun Aceh dengan semangat bersama, kejujuran, keterbukaan. Biarlah taman ini menjadi saksi bahwa dari luka kita tumbuh, dari gelap kita menyaksikan cahaya, dari peristiwa sejarah kita membentuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Di atas hamparan 7 hektar tanah yang kini ditata rapi dengan tanaman, masjid, jalur pejalan kaki, dan tugu peringatan, berdiri Memorial Living Park di Gampong Bili, Kecamatan Gelumpang 2, Kabupaten Pidi. Tapi, di bawah tanah itu sejarah mengendap dan luka tak pernah benar-benar sembuh. Ini adalah tanah di mana tangis dan jerit disembunyikan oleh sunyi. Disinilah dulunya berdiri pos tatis rumah gedung, salah satu simbol tergelap dari masa daerah operasi militer atau DOM di Aceh tercinta. Memorial Living Park diresmikan pada 10 Juli 2025. Salah satu proyek fisik bernilai 13,2 miliar yang dibangun pemerintah sebagai bagian dari komitmen untuk mengakui dan menangani pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Tetapi, lebih dari sekedar ruang publik, taman ini adalah panggung diam yang menyimpan begitu banyak tragedi. Setiap langkah di dalamnya seharusnya mengundang perenungan, bukan sekedar kagum pada arsitektur belaka. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah yang hadir dalam peresmian berbicara bukan hanya sebagai pejabat publik, namun sebagai saksi hidup. Ini kampung saya ikut menyaksikan bagaimana kezaliman itu terjadi di sini 30 tahun yang lalu, katanya dengan suara yang tertahan. Ia mengenang masa kecilnya ketika dirinya dan teman-teman yang masih belia harus berdiri berbaris di bawah bayang-bayang senjata. Banyak korban yang masih hidup, namun ingatannya terus luka. Banyak keluarga yang tak lagi utuh, kehilangan orang-orang yang terkasih tanpa kabar, tanpa pusara. Ada yang dibungkam tubuhnya, ada yang dipatahkan jiwanya. Bahkan hingga hari ini mereka belum seluruhnya mendapat keadilan. Kompensasi yang dijanjikan negara belum menyentuh semua tangan yang mengadah. Kesaksiannya bukan narasi yang didramatisi, melainkan kenangan yang nyata dan menyakitkan. Fadlullah tahu betul rasa takut yang mencekam di malam hari, suatu langkah sepatu Lars yang membuat tubuh gemetar, dan pekikan dari dinding rumah gedung yang membuat banyak orang tak pernah pulang. Kini, sebagai pejabat negara ia berdiri di depan sisa puing-puing sejarah itu, meminta agar janji negara benar-benar ditunaikan. Ia mengingatkan bahwa monumen dan taman tidak cukup jika korban masih dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Tentu, peristiwa rumah gedung bukan satu-satunya luka di Aceh. Ada simpang KKA di Aceh Utara, ada tragedi Jambu Kepuk di Aceh Selatan. Semua menyisakan trauma kolektif yang tak mudah disembuhkan oleh beton dan bunga. Justru karena itu, memorial ini harus menjadi pengingat yang hidup. Sebuah ruang yang membuat generasi muda bertanya, apa yang terjadi di sini? Dan dari pertanyaan itu, lahir pelajaran bahwa kekuasaan tanpa kendali bisa menjelma menjadi mesin kekejaman. Menko Hukum dan HAM dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Memorial Living Park sebagai ruang pemulihan, tapi pemulihan tidak cukup hanya dengan mengakui. Pemulihan butuh keberanian, mendengar suara korban, mengakui luka mereka, memberi ruang untuk kesaksian, dan menyediakan keadilan. Bukan sekedar monumen, tapi juga program yang menjamin bahwa negara tak membiarkan luka ini dilupakan dan dihapuskan dari buku sejarah. Karena sejarah bukan untuk dibungkus indah dalam taman, tapi untuk dikenang dengan segala kepedihannya. Memorial Living Park seindah apapun tidak boleh memoles luka agar tampak seperti cerita sukses rekonsiliasi. Ia harus jujur, gamblang, dan bahkan menyakitkan. Sebab kejujuranlah yang akan menjaga kita dari pengulangan kekelaman yang sama. Bangunan ini harus menjadi suara bagi masyarakat yang tak lagi bersuara. Ia harus membuat pengunjungnya merasa tak nyaman, agar kita tahu kemanusiaan tidak boleh diinjak dengan dalih apapun. Akan menjadi pengkhianatan yang besar jika anak-anak Aceh kelak
datang ke taman ini hanya untuk berfoto ria tanpa tahu bahwa di bawah tanah yang mereka injak dulu ada manusia-manusia yang disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Akan menjadi kegagalan kita semua jika Memorial Living Park berubah hanya menjadi tempat wisata, bukan tempat ingatan. Lazimnya, sejarah bangsa yang berdarah, Romo Gedong adalah titik hitam yang harus tetap terlihat, agar siapapun yang melangkah ke depan tahu dari mana kita datang. Dan tahu betul bahwa luka yang tidak disembunyikan dengan kejujuran hanya akan diwariskan dalam bentuk kebisuan. Karena luka sejarah tak seharusnya dilupakan, ia harus diingat agar tak pernah diulang. Dan pesan itu disampaikan oleh Fadlullah alias Dekfat, mantan Komandan Operasi GAM Wilayah PD. Yang hari ini ia mewakili dua sisi sejarah, sebagai korban dan juga pelaku perjuangan. Karena itu, ia amat sangat tahu bagaimana rasanya kehilangan, kemarahan, dan kerinduan akan keadilan berkelindan dalam diri para penyiksa. Karena itu, sekali lagi, ia menolak jika Taman Memorial ini hanya menjadi pelipur lara estetika tanpa makna historis yang kuat. Memorial Living Park harus jadi ruang pendidikan sejarah, bukan ruang pelupaan apalagi tempat perenungan. Jadikanlah Memorial Living Park untuk melawan lupa. Teruslah merawat ingatan tentang satu kisah kelam yang pernah ada. Iya, pelanggaran hak asasi manusia berat di bumi syuhada, Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi